Baik, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk organisasi kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Ada 3 bentuk dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada yang disebut dengan separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum. Yang kedua ada correlated kurikulum, korelasi kurikulum. Yang ketiga ada integrasi kurikulum gitu ya. Kurikulum. Yang pertama, separasi kurikulum atau disebut dengan kurikulum yang terpisah, ya itu adalah kaitannya dengan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran itu dipisah-pisah. Mata pelajaran tidak menjadi satu kesatuan yang menyatu, yang terhubung, tapi terpisah. Nah, sebelum saya lanjut pembagian ini, Anda bisa mengkaji dari beberapa buku pengembangan kurikulum ya, seperti asas-asas kurikulum. Dan di Indonesia, tokoh yang membagi yang semacam ini sering merujuk pada Profesor Dr. Nasution ya, yang terkenal dengan tokoh pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama tadi separasi kurikulum yang terpisah. Ini memiliki karakteristik adalah bahwa mata pelajaran dipandang sebagai disiplin ilmu yang murni, ya, yang tidak ada kaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Misalnya matematika, ya hanya fokus pada matematika itu saja yang berkaitan dengan angka. Sejarah membahas tentang hanya pada peristiwa masa lalu. Biologi hanya berkaitan dengan organ tubuh manusia misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu mata pelajaran yang terpisah, yang tidak menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Jadi guru itu hanya fokus, sifat seorang guru itu fokus pada mata pelajaran tertentu ya. Jadi spesial, gurunya guru spesial biologi, spesial fikih, ya spesial agama, spesial matematika. Nah, ini contohnya di tingkat SMA ya, misalnya secara turun-temurun, secara tradisional ya, biasanya kalau pelajaran fisika atau matematika itu ditempatkan di jam pertama misalnya, karena butuh pemikiran yang ekstra. Nah, nanti di akhir-akhir mata pelajaran seperti seni ya, mungkin ya menyanyi dan sebagainya di akhir, biar pas bertemu dengan suasana ngantuk, jadi disambil dengan nyanyi-nyanyi itu bisa semangat kembali. Jadi ini kurikulumnya terpisah, separasi kurikulum, subjek kurikulum. Kemudian ada yang kedua itu adalah korelasi kurikulum. Korelasi itu ini tadi terpisah ya, terpisah. Kalau ini terhubung, saling berkaitan. Ini karakteristiknya itu adalah menghubungkan teori atau konsep dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Ini ada upaya untuk membuat hubungan ya, antar disiplin ilmu. Misalnya seorang guru itu pada saat mengajar tentang matematika misalnya ya, matematika. Pada saat pembelajaran matematika tentang misalnya segitiga gitu ya, segitiga atau tentang hitung-hitungan ya, pembagian ya, 10 dibagi 2 dan seterusnya. Itu kemudian seorang guru ya, karena gurunya agak sedikit religius ya, dia pun pintar juga dalam hitungan waris misalnya ya, maka dia sedikit menyinggung tentang ilmu fikih begitu ya. Ada warisan, bagaimana pembagian warisan, tapi ini hanya mengkorelasikan ya, hanya menghubungkan saja. Artinya tidak kemudian guru matematika itu menguak secara lebih dalam tentang urusan warisan, hanya sebatas menghubungkan. Ini loh, kamu ketika belajar matematika secara lebih dalam, pasti nanti kamu akan menguasai tentang ilmu warisan atau ilmu zakat, itulah ya.
Jadi itu ada hubungan-hubungan yang semacam itu yang dihubungkan secara insidental oleh guru pada saat dia mengajar mata pelajaran tertentu. Ini korelasi insidental ya, disebut sebagai korelasi insidental, misalkan insidental. Kemudian ada lagi korelasi yang sifatnya formal gitulah ya. Sifatnya formal. Ada dua bagian ini kalau yang dikorelasi. Ini insidental, yang ini korelasi secara formal. Nah, korelasi secara formal itu biasanya dihubungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu. Dia itu semacam melebur ya, melebur jadi satu. Contohnya adalah misalnya dulu itu pada saat Anda sekolah SD itu hanya pelajarannya adalah IPA begitu ya. Kemudian ada lagi IPS begitu ya. Kemudian setelah masuk pada SMP itu ternyata ini dipecah ya menjadi sosiologi, kemudian ada geografi ya, kemudian ada apa lagi, sejarah begitu ya. Jadi itu adalah ada kaitannya, korelasi secara formal ini. Yang IPS tadi ya, yang IPA ya ada fisika, ada biologi dan seterusnya. Jadi kaitannya antara fisika dan biologi yang digabungkan di dalam mata pelajaran. Nah, ini biasanya memang hanya di tingkat SD ya, tingkat SD sama MI. Itu adalah menghubungkan secara formal begitu. Walaupun di beberapa sekolahan tingkat atas pun ada yang menggabungkan, tidak harus IPS atau IPA. Ada misalnya begini, ekonomi dan akuntansi ya, jadi satu mata pelajaran ya, isinya tentang ekonomi dan akuntansi. Kalau di dalam tingkat perkuliahan ya, itu ada IAD dan ISBD ya. Pernah menjadi suatu mata kuliah yang terpisah ya, IBD ya, kemudian ada sendiri IAD. Tapi beberapa tahun kemudian itu digabung menjadi ISBD dan IAD. Jadi jadikan satu. Ya karena ada kaitannya ya. Ini berkaitan dengan alam, ini dengan berkaitan dengan budaya. Jadi ada korelasi yang memang harus disatu padukan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah integrasi kurikulum. Nah, kalau integrasi kurikulum itu ya menghubungkan lebih dari beberapa mata pelajaran. Kalau tadi ini yang korelasi itu masih dalam satu induk ya, induknya terkaitan dengan alam, terkait dengan sosial. Nah, kalau yang integrasi itu campurnya itu campur aduk. Tapi campur aduk yang bukan kemudian tidak tersistem, tidak tertata secara rapi ya. Ada hubungan yang memang di luar mata pelajaran yang tidak serumpun, tapi itu menjadi terhubung secara sistematis ya, ini ya. Nah, kemudian maka dalam hal ini itu biasanya menggunakan metodenya adalah pendekatannya itu dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek gitu, dengan proyek based learning atau PBL gitu. Jadi pembelajarannya itu sudah berbasis masalah, bukan berbasis pada teori dan konsep saja, apalagi yang separasi ya, berbasis pada satu mata pelajaran yang lebih fokus. Ini sudah berbasis masalah, sehingga ini biasanya lebih tepat diterapkan pada sekolah yang dasar SDMI dulu ya, pada saat kurikulum Kurtilas, terutama kurikulum KTSP, kurikulum 2013, atau yang kemudian dikembangkan pada kurikulum Merdeka. Yang saat ini masih ada beberapa yang sekolah yang masih menggunakan tematik, walaupun kemudian kembali lagi pada mata pelajaran mau mengikuti kurikulum separasi subjek kurikulum tadi. Tapi itu ada hubungan yang di luar batas ya, tapi itu menarik juga sebenarnya, karena mengajak siswa itu daya kritisnya itu melampaui batas ya, lebih di atas rata-rata. Misalnya tentang tematiknya, tentang di sini ya, tentang integrasi itu ada tema tentang lingkungan.
lingkunganku begitu. Itu lingkunganku itu mencakup mata pelajaran yang di dalamnya itu ada misalnya ada bahasa, ya ada bahasa secara tata bahasa, ada sains, sains itu ya namanya lingkungan ya pasti ada kaitannya dengan IPA, dengan fisika, dengan biologi begitu ya. Kemudian ada yang seni ya, karena seni itu kadang-kadang muncul dari sekitar lingkungan kita begitu ya. Ya, itu ada juga misalkan religius ya, agama. Nah, ini sebenarnya ya banyak pro kontra sebenarnya ya terkait dengan tematik ini, menjadikan siswa tidak fokus, tapi beberapa dalam momen tertentu itu memang penting ya. Penting mahasiswa itu dikenalkan pada sebuah masalah, di mana masalah ini nanti akan diselesaikan melalui jalur ini begitu. Yaitu ada plus minus dari masing-masing bentuk-bentuk organisasi kurikulum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.